warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Irfandi sedang berada di satu tempat yang luar biasa di Kabupaten Sidoarjo. Kalau boleh dikatakan, rumah yang saya duduki ini adalah rumah paling ujung sebelah sebelah timur dari Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya lingkungannya namanya Tambak Bromo di Dusun Pucuan, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo. Saya pikir ini adalah rumah yang paling ujung di Kabupaten Sidoarjo, di Kecamatan Sidoarjo juga masuk Kecamatan Kota. Kalau teman-teman lihat di di peta Sidoarjo itu ada namanya Teluk Permisan. Ini di depan kami ini adalah Sungai Muara yang terusannya ke Teluk Permisan. Jadi ini satu tempat yang luar biasa, yang sejuk. Di lingkungan sini mungkin tidak sampai 1 RT ya, hanya 5 rumah. Hanya 5 rumah mungkin terdiri atas 7 sampai 8 kakak. Dan salah satunya adalah keluarga Dek Santoso yang ada di sebelah saya ini, namanya Dek Santoso. Wah, luar biasa. Adik Santoso ini di lingkungan yang seperti ini, yang luar biasa indahnya, dan ya lumayan jauh ya dari peradaban. Ini Dek Santoso ini memunculkan sebuah hobi yang luar biasa. Saya kira dengan keterbatasan semacam ini, dia ini memunculkan satu aset yang luar biasa, satu kemampuan yang luar biasa, yakni membuat miniatur kendaraan, miniatur rumah dan sebagainya. Dan ketika ditanyain, cita-citamu apa? Arsitek. Kepingin jadi arsitek loh. Kepingin jadi arsitek dengan sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6 dia sudah punya hobi membuat miniatur rumah, miniatur mobil, truk, miniatur banyak hal. Itu dia luar biasa dalam kondisi yang terbatas. Rumahnya ini tidak dialiri listrik PLN loh. Jadi rumahnya ini menggunakan listrik dari sel surya, pembangkit tenaga surya, dan itu untuk konsumsi satu keluarga saja. Bayangkan nanti teman-teman bisa lihat di sekitar sini bagaimana lingkungan di sekitar sini. Oke. Santoso, nama lengkapmu siapa? Santoso Al-Mubarok. Santoso Al-Mubarok. Kelas 6. Kelas 6 di mana SD-nya? SDN Gebang 2. SDN Gebang 2. SDN Gebang 2 ini adalah salah satu SD di wilayah khusus di Kabupaten Sidoarjo. Tadi kita sudah main ke SD-nya, dan muridnya mungkin kisaran antara 18 sampai 19 anak dari satu sekolah. Dan dia ini kelas 6. Berapa anak di kelas 6? 5 atau berapa ya? 5 orang teman-teman sekelasnya, rata-rata dari Dusun Pucuan. Lah, tempat rumahnya Santoso ini di Dusun Pucuan juga, tapi lingkungannya agak menjauh dari pemukiman yang utama. Di Dusun Pucuan hanya sekitar 50 kakak. Ya pasti rumahnya tidak sampai 50 rumah, mungkin sekitar 25 rumah atau berapa ya. Saya tidak tahu ya, rumahnya masih banyak yang sederhana. Dan ini termasuk desa yang di wilayah khusus, artinya aksesnya ke sini juga harus khusus juga. Tidak sembarang orang bisa mencapai di sini. Jadi ini satu lingkungan yang luar biasa di ujung Sidoarjo. Di sini tidak ada aspal ya. Dan Dek Santoso ini bayangkan setiap hari itu harus mengendarai sepeda kecilnya untuk ke sekolah. Bayangkan ketika tadi ke sini ya, kalau kita ukur sekitar 3 kilo lah, sekitar 3 kilo rumahnya. Dan rumahnya ini memang benar-benar di depan air laut, air muara. Jadi untuk ke sekolah butuh berapa jam kalau kamu mancal ke sekolah? Berapa menit? 1 menit. 1 menit. Seberapa ya kira-kira? Seberapa lama sih kira-kira? Setengah jam, 1 jam? Setengah jam ya, 30 menit ya. Kadang kalau dia tidak
terhalang mungkin sepedanya bocor, bannya bocor, atau apa namanya jalan tidak bisa dilewati, dia harus jalan kaki ya, betul, jalan kaki. Capek nggak jalan kaki? Capek. Dan ketika ayahnya kan seorang nelayan juga pencari ikan, ketika mungkin semua akses itu terhalang dan ayahnya mungkin lagi di rumah, mungkin dia diantar ayahnya naik perahu langsung di belakang sekolah itu ada dermaga kecil untuk perahu. Dan ini teman-teman, ini wilayah masuk di Sidoarjo, kecamatan kota. Begitu luar biasanya, padahal masuk kecamatan kota, tapi ada tempat yang begitu luar biasa, memiliki akses khusus semacam ini. Dan ya, ini melahirkan anak-anak yang luar biasa seperti Santoso ini, saya kira. Bayangkan di tempat seperti ini, dia punya bayangan menjadi arsitek. Wah, dia punya bayangan menjadi arsitek, ingin jadi arsitek. Sekarang dia punya hobi untuk desain rumah, untuk membuat rumah, membuat miniatur dan sebagainya. Itu pekerjaan arsitek yang luar biasa. Dan dia saat ini kelas 6 sudah mampu membuat hal itu semua, dan imajinasinya luar biasa sih. Kamu memang membuat seperti ini hobi ya? Hobi. Kenapa kok suka membuat seperti ini? Kenapa? Menyenangkan. Kemudian kamu dibantu orang tuamu nggak membuat seperti ini? Enggak. Ayah itu bantu apa saja kalau seperti ini? Enggak bantu. Ngelim sendiri ya? Ngelim sendiri, terus apalagi mencari bahan ini? Dari mana? Dari warung. Dari warung, dari tetangga gitu ya. Dari bahan-bahan bekas. Kemudian apa namanya, ngelimnya gimana? Ngelimnya ini kan limnya ya. Ngelimnya caranya bagaimana? Apakah ini ada lem tembaknya biasanya? Enggak ya. Terus pakai api langsung. Korek. Pakai korek, Bu. Pakai korek seperti ini, pakai korek. Setiap hari dia harus ngorek karena dia tidak punya alatnya untuk nembak lem ini. Jadi setiap hari dia pakai korek untuk merekatkan bahan-bahan itu. Sudah sejak kapan? Sejak kelas berapa kamu suka kayak gini? Kelas 5. Oh, sejak kelas 5 loh, Bro. Sejak kelas 5 dia suka seperti ini, muncul seperti ini. Inspirasinya dari mana? Kamu lihat di mana? Di YouTube. Ternyata di sini juga ada sinyal, dan dia itu bisa lihat di YouTube, inspirasinya dari YouTube loh. Dan belajar lebih dari hal-hal seperti ini. Ini satu hal yang luar biasa, dan orang tuanya benar-benar mendukung. Orang tuanya ini adalah keluarga nelayan, keluarga pencari ikan, menggantungkan hidupnya sehari-hari dari mencari ikan, tapi tetap punya perhatian, tetap punya gaya parenting, tetap punya gaya asuh yang luar biasa untuk si Santoso ini. Bayangkan orang tuanya selalu mendukung aktivitas Santoso membuat hal-hal seperti ini. Dan tidak pernah memarahi, bahkan didukung, bahkan ya akan difasilitasi untuk membeli hal-hal semacam ini, mungkin membeli stiker-stikernya atau membeli hal-hal lain. Ini hal yang luar biasa. Tidak banyak orang tua yang mampu mendukung hobi anak yang luar biasa kayak gini. Oke, balik lagi sama Santoso. Tos dulu. Sip. Waduh, loro. Jadi Santoso ini sedemikian berjuangnya sampai setiap hari dia harus ngorek pakai korek api. Ada beberapa tangan yang luka ya, coba dilihatkan tangannya. Ini banyak yang istilahnya itu kenyonyok, kena geni rek, kena api. Jadi saking berjuangnya dia untuk membuat satu karya. Ini satu hal yang luar biasa yang harus didukung oleh semua orang, oleh setiap orang, termasuk orang tua, termasuk oleh guru, termasuk oleh masyarakat sekitarnya. Kita coba lihat bedah pembuatannya ini ya. Rumah ini. Bayangkan rumah ini, inspirasinya Santoso ya. Iya, ini mungkin kita anggap rumahnya ya, rumahnya Santoso. Jadi ada benderanya. Bayangkan ini ada unsur kebangsaan yang sangat kuat sehingga ono bendera merah putih, harus ada bendera merah putih. Nah, ini hal luar biasa. Ada sapu loh, Bro.
ada sapunya, ada tong sampahnya. Ini wujud imajinasinya itu cinta kebersihan. Dan yang menarik lagi, karena di lingkungan sekitarnya tidak ada listrik PLN, jadi dia menambahkan satu ini tenaga surya, alat tenaga surya, penangkap tenaga surya di atap rumahnya. Dan detail loh, ada jendelanya, ada kursi-kursinya dan sebagainya. Kalau kita lihat kalau kita lihat truk, sekarang kita lihat truk ya. Oke. Kalau kita lihat truk, bayangkan truk ini juga lumayan detail juga. Bannya ini juga ada suspensinya loh, luar biasa, ada suspensinya. Dan bannya ini ada ban beneran, dari itu tuh botol tapi diberi lapisan bahan dari ban atau spon. Kemudian ini stiker ini juga dibantu oleh ayahnya untuk memesan di online. Jadi online sudah masuk sini guys, tapi online ini ayahnya pesannya terus turun di rumah saudaranya yang di daerah yang masih bisa diakses oleh ekspedisi pengiriman barang. Jadi turun di rumah saudaranya, diambil oleh ayahnya. Dan di sini ini bentuk dukungan ayahnya ini ya, membelikan stiker dan sebagainya. Ada sampai ada bempernya taruh sini, ini kayaknya taruh sini ya. Dan luar biasa sekali. Kalau kita bisa lihat yang lain, ini mobil yang ini rangkanya ya. Bayangkan ini sudah ada, dia mengimajinasikan ada mesinnya, ada gear yang di belakangnya juga. Dan seperti truk pada umumnya, truk yang beneran dia bisa dijungkit gini untuk memperbaiki mesin. Oh, keren tuh. Terus di dalamnya juga ya ada jendelanya macam-macam. Depannya juga seperti ini. Keren. Ini juga ada wadah angin ya. Angin untuk rim. Terus ada tangki dan sebagainya. Saya tidak habis pikir bahwa dia membayangkan sesuatu di tempat yang seperti ini itu bisa detail seperti ini. Ya oke lah, dia belajar dari YouTube, tapi semangatnya, motivasinya untuk di tempat terpencil seperti ini untuk berkarya itu luar biasa. Adik-adik, kakak-kakak, kalian yang ada di tempat yang tidak terpencil, yang masih banyak akses, yang akses media, akses bahan alat, akses macam-macam internet, itu yang banyak tersedia. Jangan mau kalah dengan Santoso yang di tempat terpencil seperti ini, dia bisa membuat karya. Maka kita harus mendukung segala hobi anak-anak selain dukungan terhadap pembelajaran akademik di sekolah. Karena tidak semua anak itu pinter di sekolah, pinter urusan matematika dan sebagainya. Santoso ini juga tapi termasuk anak yang pinter matematika, pinter yang lain-lain tentang pelajaran sekolah. Dia termasuk pendiam, tapi dia punya hobi yang luar biasa yang orang tuanya bisa menyalurkan, bisa membantu mewujudkan hobi-hobinya, bisa membantu mewujudkan semua aktivitasnya. Itu yang hebat. Jadi marilah sama-sama kita dukung kayak gitu. Saya pikir membuat maket seperti ini kerjaannya anak-anak jurusan arsitektur. Membuat seperti ini kerjaannya anak-anak desain produk. Coba teman-teman mahasiswa arsitektur, mahasiswa teknik sipil, desain produk, desain komunikasi visual, desain seni rupa dan sebagainya. Kalian bayangkan nggak anak sekecil Santoso ini bisa membuat seperti ini? Yang ini tuh sebenarnya tugas-tugas kuliah kalian loh biasanya. Ini kelas 6. Jadi harapan kita, ayo kita yang punya akses lebih banyak itu kita harus lebih bisa berkembang. Motivasinya dari Santoso ini. Halo Santoso, tos dulu dong. Sip. Oke, saya sangat apresiatif luar biasa dengan Santoso, anak-anak yang bisa mengembangkan bakatnya di tempat yang tidak biasa, yang luar